Amos adalah nabi gembala yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel atas ketidakadilan dan kemunafikan mereka. Amos menegaskan bahwa ibadah tanpa keadilan adalah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan menuntut tindakan nyata, bukan sekedar ritual belaka. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, Salam, salam jumpa kembali di Pelangi Sabda melalui channel YouTube GKJ Pekalongan. Kali ini kita akan mengawali Pelangi Sabda, yaitu kita akan meneladani tokoh-tokoh di Alkitab, yaitu kita akan meneladani dan kita akan mengambil inspirasi dari tokoh Alkitab yang bernama Nabi Amos. Tema kita pada kali ini yaitu jangan munafik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amos adalah nabi gembala yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel atas ketidakadilan dan kemunafikan mereka. Ia menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal ritual, tetapi diwujudkan dalam keadilan sosial dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan ini mengajak untuk mengevaluasi hidup dan menjadi saksi yang berani menyuarakan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, Amos menyampaikan suara Tuhan yang tak berkenan terhadap ibadah bangsa Israel. Seperti di dalam kitab Amos 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Demikian Bapak dan Ibu, firman Tuhan dari Amos 5 ayat 21 sampai 23. Dari bacaan ini ada dua poin yang pantas kita renungkan. Yang pertama adalah tentang iman menuntut keadilan dan kejujuran. Amos menegaskan bahwa ibadah tanpa keadilan adalah sia-sia di mata Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa iman harus terekspresikan dalam tindakan yang adil dan benar. Jangan hanya sibuk dengan ritual, namun munafik. Poin yang kedua yaitu keberanian menyuarakan kebenaran dalam iman. Amos berani menyampaikan firman Tuhan meski menghadapi penolakan. Ini mengingatkan pentingnya keberanian dalam iman untuk menegakkan kebenaran dan mengajak pertobatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kisah Amos mengilhami kita untuk hidup di dalam iman yang benar-benar adil dan berani menjadi saksi kebenaran, membawa perubahan di dalam diri dan juga di dalam masyarakat. Kebenaran dan keadilan harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Tuhan menuntut tindakan nyata, bukan sekedar ritual belaka. Demikian Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pelangi Sabda kali ini, semoga ini dapat bermanfaat di dalam diri kita dan juga di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat. Sampai bertemu kembali di Pelangi Sabda yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu.